Sehingga banyak orang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan tak masuk akal. Perlu contoh? Perlu contoh? Saya takut Tuhan kesakitan nanti. Oh, kesakitan. Misalnya ada sebagian karena ilmu ini menurutnya tak masuk akal, Allah dalam hadis Nabi yang sahih muttafaq alaih disebutkan bahwa Allah setika tinggal sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia atau langit pertama, yaitu tanda kemurahan Allah menjemput doa kita. Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta ampun aku ampunkan. Iya kan? Jelas? Taib. Menurut mereka tak masuk akal. Main akal lagi ya, tak masuk akal. Kenapa? Berarti kalau seandainya Allah pindah ke langit pertama, berarti aras tinggal, aras kosong. Ada sifat lain mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Jadi tidak masuk akal. Kalau saya sangat masuk akal, karena saya punya akal. Saya punya akal. Kenapa? Anda mengatakan bahwasanya kalau Allah turun berarti meninggalkan aras, karena Anda mengukur dengan ukuran apa? Ukuran makhluk. Ukuran makhluk. Dasman turun dari kursi meninggalkan kursi. Bukankah menganalogikan al-khaliq kepada makhluk dalam ilmu yang dibangun di atas ini juga qiyasun ma'al fariq? Mengkiaskan sesuatu yang berbeda boleh? Boleh saya kiaskan tuan-tuan, ini misalnya siapa namanya? Pak Haji ini. Ya saya kiaskan dengan perempuan, boleh? Tidak boleh, karena berbeda. Maka qiyas ini adalah qiyas ma'al fariq. Maka fasidul i'tibar. Maka natijanya fasid, rusak. Kalau barang rusak boleh dipakai? Boleh dipakai? Ini akidah rusak. Padahal masih, walaupun ikhwani fillah, di makhluk sendiri kita bisa pakai secara akal untuk meyakini ini. Antum masih hidup? Apa buktinya? Oh, masih bisa bicara ya. Ada ruh? Ada ruh? Ada. Di mana tinggalnya? Enggak tahu ya. Ada ruh kan? Nanti kalau mati boleh kami otopsi. Kami nak cari di mana tempat ruh itu tinggal. Paham maksud saya? Hah? Ruh ketika orang sudah mati keluar enggak? Keluar enggak? Ada tempat yang ditinggalkannya? Ada tempat yang ditinggalkannya? Maka saya minta nanti di otopsi diperiksa. Di mana, lubang mana ruh kemarin? Enggak ada meninggalkan tempat, ikhwan. Walaupun dia keluar tapi tidak meninggalkan tempat. Ini pada makhluk saja terjadi. Jelas? Tidak ada tempat yang dikosongkannya. Iya enggak Ustaz? Baik, antum punya akal? Boleh kami hilangkan akalnya? Hah? Akal itu ada apa enggak? Ada enggak? Di mana tempatnya? Khilaf di antara para ahli filsafat. Ikhtilaf di antara ahli filsafat. Ada yang mengatakannya di hati, ada yang mengatakannya di otak, ada yang mengatakannya di dengkul. Ini pas sedang marahnya. Dan ada ahli filsafat yang mengatakan buah diletaknya, mohon maaf ya, di kemaluan. Ada yang mengatakan begitu. Pasalnya orang kalau sudah ikut syahwat hilang akalnya katanya. Ya. Ada yang mengatakan begitu, bukan saya ya. Saya bukan ahli filsafat memang. Tapi dah pandai lah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila akal itu hilang, tolong periksa tempatnya di mana. Enggak ada kan? Jadi bahasa bahwa sesuatu bila pergi meninggalkan sesuatu tempat, ini adalah qiyas yang tidak benar. Karena di makhluk sendiri ada sesuatu yang pergi tidak meninggalkan bekas. Iya? Ada?
Tidak meninggalkan tempat, iya kan? Contohnya ruh tadi. Makanya saya katakan tak ada akidah ini yang tak masuk akal. Kalau tak masuk akal karena apa? Karena ada tersumbat. Karena atau terlalu padat isinya dengan yang lain-lain. Akibat daripada ilmu ini lagi. Akibat daripada ilmu ini lagi. Sehingga terjadilah berbagai penyelewengan akidah yang sayangnya banyak kenanya. Atau boleh dikatakan mayoritas korban daripada ilmu ini. Sehingga ketika kita bawakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kita dijauhkan daripadanya dengan alasan tak masuk akal, tidak sesuai logika, ini tidak sesuai dengan akidah, keyakinan umumnya masyarakat dan sebagainya. Kenapa? Karena masuk ilmu al-falasifah, ilmu mantiq tadi.